Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarinya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, semoga pertemuan kita pada kesempatan malam ini menjadi sarana bagi kita semua agar Allah menghendaki kita menjadi manusia terbaik yang punya komitmen untuk terus mempelajari Al-Quran dan juga turut menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang belum berkesempatan hadir pada malam yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita atau kelanjutan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 185 di dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim, atau yang lebih dikenal dengan nama Tafsir Imam Ibnu Katsir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan berbagai macam riwayat mengenai asbabun nuzul turunnya surat Al-Baqarah ayat 158, dan asbabun nuzulnya banyak, tidak satu, tetapi dilatar belakangi oleh banyak peristiwa. Tapi satu peristiwa dengan peristiwa yang lain saling menguatkan, sehingga dianggap sangat penting oleh Allah untuk menurunkan surat Al-Baqarah ayat 158 menjadi penjelas kepada kita bahwasanya Safa dan Marwah meskipun di zaman itu banyak sekali dijejal, diletakkan di antara ataupun di atas keduanya berhala-berhala yang disembah oleh orang Arab jahiliyah, tetapi dalam ilmunya Allah tetap Inna Safa wal Marwata min sya'airillah,
Bukit Safa dan Marwah itu termasuk dari syiar-syiar agamanya Allah. Maka apapun ada berhala di situ tidak menjadi alasan buat kita untuk meninggalkan syiar-syiar tersebut. Allah selanjutnya berkata, "Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima." Barang siapa yang melakukan ibadah haji maupun umrah, tidak dosa bagi mereka melakukan tawaf ataupun yang kita sebut dengan sa'i di antara Bukit Safa dengan Marwah. Selanjutnya Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat tadi pula surat Al-Baqarah ayat 158, para ulama berdalil wa qadistudilla bihadzal hadisi ala madhhabin man yara anna sa'ya bainas safa wal marwata atau bainas safa wal marwata ruknun fil haji. Dengan ayat 158 dari surat Al-Baqarah, sebagian ulama menjadikan ayat tersebut sebagai dalil anna sa'ya, bahwasanya sa'i baina safa wal marwah, di antara Bukit Safa dan Marwah, ruknun fil haji, rukun daripada ibadah haji. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita mazhabnya Syafi'i, bukan saja rukun dalam pelaksanaan ibadah haji, tapi juga dia rukun dalam pelaksanaan ibadah umrah. Ya, ibadah haji salah satunya rukunnya adalah sa'i, dan ibadah umrah salah satu rukunnya juga adalah sa'i. Bahkan Bapak Ibu, mudah saja kita kenali dalam pelajaran manasikul haji wal umrah, mana tawaf wajib rukun dan mana tawaf sunnah. Mudah sekali kita kenali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap tawaf rukun yang hukumnya wajib, nah ini agak sedikit susah kita menjelaskannya, karena dalam pelaksanaan ibadah haji Bapak Ibu, makna rukun wajib dengan sunnah berbeda. Kalau dalam ibadah sholat, setiap rukun adalah wajib, dan setiap yang wajib adalah rukun, ya kan? Baca Al-Fatihah, rukun ibadah sholat, hukumnya wajib. Dan yang wajib di dalam ibadah sholat pasti dia masuk ke dalam rukun. Takbiratul ihram hukumnya wajib, maka dia masuk ke dalam bahagian daripada rukun sholat. Tapi ibadah haji Bapak Ibu, rukun dengan wajib dipisah. Rukun apa? Sesuatu yang kalau kita tinggalkan sengaja atau tidak sengaja batal hajinya, dan wajib kita ulang. Kalau sekarang di Aceh berarti 34 tahun lagi. Karena kan baru bisa berangkat haji 34 tahun lagi Pak. Tahun berikutnya nggak bisa berangkat langsung. Kecuali Bapak Ibu ada ordal di Kementerian Agama, itu boleh. Atau punya duit banyak bisa ONH plus, itu boleh. Itu rukun Bapak Ibu ya. Contohnya apa? Lewat dari mikot kita nggak ihram, nah itu batallah hajinya, rukun itu. Ya. Nah, berihram dari mikotnya, rukun daripada ibadah haji. Contohnya lagi apa? Wukuf di padang Arafah, rukun daripada ibadah haji. Contohnya lagi apa? Tawaf ifadah, rukun daripada ibadah haji. Nah, bedanya dengan wajib haji apa Bapak Ibu? Wajib haji didefinisikan oleh para ulama suatu perbuatan wajib dalam pelaksanaan ibadah haji, namun jika kita tinggalkan tidak sampai membatalkan ibadah haji kita, tapi wajib kita menggantinya dengan dam. Contohnya apa Bapak Ibu? Mabit di Musdalifah, mabit di Mina. Banyak itu jamaah haji, terutama tahun kemarin Bapak Ibu saya dengar nggak mabit, itu nggak sah hajinya kalau nggak mabit. Boleh berangkat, kita bertolak, kita meninggalkan Musdalifah pada malam tanggal 10 Zulhijjah
setelah muntasiful lail, setelah pertengahan malam, lewat jam 12 malam sudah sah mabitnya. Nah, jadi muqdamul lail ya, nggak harus sepanjang malam, tetapi sebahagian besar daripada waktu malam harus kita habiskan waktunya di Musdalifah, itu makna mabit. Maka para ulama sepakat Bapak Ibu, minimal kita berada di Musdalifah itu muntasiful lail sampai jam 12. Setelah jam 12 berangkat kita menuju Mina, boleh sah ibadah hajinya. Lah bagaimana terus dengan jamaah, misalnya dari Arafah langsung tembak menuju ke Mina, numpang lewat saja dari Musdalifah, tidak sah ibadah hajinya. Kenapa Bapak Ibu? Mabit di Musdalifah termasuk bagian daripada wajib haji, tetapi tidak sampai harus ulang tahun depan. Kalau setelah kita tinggalkan, kita menggantinya dengan bayar dam. Mabit di Musdalifah, mabit di Mina, lontar jamarat Bapak Ibu ya. Lontar jamarat itu bukan rukun. Ya, nafar awal, nafar sani itu wajib. Tidak lontar tidak apa-apa, tapi wajib bayar dam. Baru batal ibadah hajinya kalau sudah tidak kerjakan juga tidak bayar dam, itu batal hajinya Bapak Ibu ya. Nah, jadi definisi rukun dengan wajib di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah menjadi beda Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu ketika Imam Ibnu Katsir misalnya di dalam kitab tafsirnya menyebut wa qadistudilla bihadzal hadisi ala madhabin man yara anna sa'ya baina safa wal marwata ruknun fil haji. Melalui ayat 158 dari surat Al-Baqarah, sebahagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya sa'i di antara safa dan marwah itu rukun daripada ibadah haji. Rukun ya, bukan wajib. Jadi jangan salah-salah memahami. Nah, tadi kita ingin menjelaskan Bapak Ibu bahwa ibadah tawaf yang rukun dengan yang sunnah dan yang wajib gampang sekali bedakannya Bapak Ibu dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Setiap tawaf hukumnya rukun itu pasti diikuti dengan sa'i. Contoh, saat kita melaksanakan ibadah umrah Pak, rukunnya 6. Ihram dari mikotnya, yang kemudian yang kedua melakukan tawaf, yang ketiga melakukan sa'i, atau 4 ya, 5 rukunnya ya. Yang pertama ihram dari mikot atau berniat di situ, yang kedua melakukan tawaf, yang ketiga melakukan sa'i ya. Yang keempat tahallul ya, yang kelima tertib, 5 niatnya apa rukunnya Bapak Ibu ya. Jadi karena tawaf itu adalah rukun, maka dia diikuti dengan sa'i. Nah, sa'i di situ sama hukumnya dengan tawaf. Kenapa? Karena dua-duanya tidak mungkin tidak ada. Kalau setiap tawafnya statusnya rukun, pasti diikuti setelahnya dengan sa'i. Contoh, salah satu rukun daripada ibadah haji, tawaf ifadah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, setelah kita melakukan tawaf ifadah, wajib harus kita melakukan juga dengan sa'i, ditutup dengan sa'i. Bukan hanya tawaf, tetapi disambung lagi dengan sa'i. Kenapa? Karena tawaf ifadah itu rukun ibadah haji. Tetapi kalau tawaf itu statusnya sunnah, tidak ada sa'inya Bapak Ibu. Contoh, kita masuk ke Masjidil Haram, tidak ada namanya salat tahiyatul masjid, diganti dengan tawaf tahiyat 7 kali putaran, tidak ada sa'i. Tawaf saja. Setelah tawaf tutup dengan salat 2 rakaat di makam Ibrahim ya. Atau misalnya Bapak Ibu tawaf wada, Bapak Ibu tawaf saja, tidak usah pakai sa'i, tidak ada sa'i, tawaf saja. Setelah tawaf kita tutup mengerjakan 2 rakaat setelah sholat. Nah, itu bedainnya ya. Setiap tawaf rukun pasti setelahnya ada sa'i. Setiap tawaf sunnah, tawaf saja tidak pakai sa'i. Itu cara membedakannya.
Kama huwa mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan di dalam mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, sa'i itu rukun daripada ibadah haji dan rukun daripada ibadah umrah. Wa man wafaqahu, dan ulama-ulama yang sependapat dengan Imam Syafi'i. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, wa huwal masyhurun an Malik. Begitu juga ini adalah pendapat yang masyhur di dalam mazhabnya Imam Malik. Wa qila innahu wajib, tetapi para ulama belum sepakat mengenai statusnya sa'i dari Safa Marwah. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, innahu wajib. Nah, tadi kok rukun ini wajib? Tadi Bapak Ibu ingat bahwasanya dalam pelajaran manasikul haji dan umrah, makna rukun dengan wajib berbeda. Kalau dia distatuskan rukun, nggak dikerjakan, ulang hajinya tahun depan. Kalau distatuskan wajib, tidak dikerjakan, masih sah, asal kita menggantinya dengan membayar dam. Sebagian ulama menganggap sa'i itu bukanlah wajib, bukanlah rukun, tetapi sebatas wajib daripada ibadah haji dan umrah. Berarti boleh diganti dengan dam. Innahu wajibun, ya, walaysa biruknin, dan dia juga bukanlah rukun. Fa in tarakahu amdan aw sahwan, kalau seseorang dalam melaksanakan ibadah haji dan umrahnya lupa ataupun dengan sengaja tidak melakukan sa'i setelah tawaf, jabbarahu bidamin, maka dipaksa dia untuk membayar dam. Kalau tidak bayar dam, baru batal. Nah, tapi Bapak Ibu banyak itu, saya kasihan kadang-kadang sama jamaah kita. Sudah dia tanya kan, kita kalau nggak dia lapor mana tahu Pak ya, mana kita cek satu-satu itu jamaah haji. Bapak, udah itu kan kita pengarahan umum Pak. Misalnya mau berangkat ke Arafah, itu pasti petugas haji melakukan pengarahan umum. Edukasi manasik secara umum. 300-an jamaah kumpul, tidak satu-satu. Nah setelah itu Pak, kadang-kadang ada jamaah itu datang sama kita. Tanyo kepada uro dengkuhin, alhamdulillah kahai uro di Mina 3 hari, karena kita dulu ngambilnya nafarsani Pak. Alhamdulillah. Tapi saya belum melontar jomrah sekalipun katanya. Udah di hari ketiga Pak, dia sekalipun belum melontar jomrah. Astagfirullahaladzim, Bapak pegang Pak kamu. Kalau beliau nggak sanggup, ya bilanglah sama kita lemparin, karena lontar jomrah itu boleh dibadal Bapak Ibu. Kita lontarin, kita bantu jamaah. Oh mahana depu lo. Maki banjaran, nyan wajib. Kok kami Pak, harus potong hewan dam. Wajib. Dia ya aja. Tapi kalau nggak dikasih duit gimana kita mau potong damnya? Kita ingatkan lagi Pak, ini kita mau balik sebentar lagi ke kota Mekah, Bapak kapan potong kambingnya? Iya nanti sampai tiba di tanah air Pak, hewan damnya belum dipotong. Itu kan kasihan ya. Jamaah banyak seperti itu, kurang komitmen. Walaqad ahidna, tapi itu genetik manusia. Kata Allah tentang Nabiullah Adam ya, walaqad ahidna ila adama fanasiya walam najid lahu azma. Sungguh walaqad ahidna ila Adam, kami sudah buat perjanjian dengan Adam. Jadi Adam itu saat dicipta sama Allah teken kontrak Pak, punya perjanjian. Walaqad ahidna ila adama fanasiya, tapi ada entah pura-pura lupa. Kata Allah kemudian walam najid lahu azma, komitmennya, azamnya rendah. Itu genetik manusia Pak. Manusia itu komitmen dia kepada hal yang prinsip itu rendah. Kalau ada yang menguntungkan dia ambil, kalau merugikan dompetnya dia tinggalkan. Komitmennya rendah, itu genetik ternyata Pak ya. Dari Nabiullah Adam sudah seperti itu. Ya sampai ke kita juga lebih kurang ada genetik kurang kuat dalam memegang komitmen itu. Nah maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ada yang mengatakan meskipun tidak rukun, paling tidak ada ulama yang mengatakan sa'i itu dia wajib.
Fa in tarakahu amdan, kalau ditinggalkan dengan sengaja, au sahwan, atau karena lupa, tidak diterima excuse. Excuse itu Pak, tidak diterima alasan Pak. Nah, makanya selalu ada jamaah haji dan umrah, Ustaz, saya lupa, garuk-garuk kepala, rontok rambut, ini gimana? Lupa. Bapak udah ikut mana sih? Udah, nggak terima, kata lupa Pak. Nggak ada kata lupa itu. Ya, tidak ada kata lupa Pak, waktu sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, maka harus disiplin ya. Nah, maka jabbarahu bidamin, ya, wajib hukumnya dia membayar hewan dam. Wahwa riwayatun an Ahmad. Nah, itulah pendapatnya Imam Ahmad ya di sebagian riwayat. Waqila bal mustahab. Nah, tetapi juga ada ulama yang mengatakan sa'i itu hukumnya mustahab, sunnah. Ada Pak. Jadi tidak sekata para ulama dalam menilai status daripada ibadah sa'i. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan wajib, dan juga ada yang mengatakan sunnah. Wa ilaihi zahaba Abu Hanifah. Ya, pendapatnya Imam Abu Hanifah, ibadah sa'i itu sunnah. Wa Sauri wa Sya'bi wa Ibnu Sirin. Nah, ulama-ulama yang kita sebut tadi, mereka berpendapat sa'i itu ibadah sunnah. Warawa an Anas wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa haka an Malik fil utbiyah ya. Qala al-Qurtubi wahtajju biqaulihi faman tatawwa'a khairan. Nah, jadi para ulama yang mengatakan sa'i itu hukumnya sunnah berhujjah, berdalil dengan potongan dari firman Allah di dalam ayat tadi. Faman tatawu itu kan sunnah. Inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima faman tatawwa khairan. Nah, tatawu di situ kan maknanya sunnah. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan sa'i itu hukumnya sunnah, bukanlah ibadah wajib. Wal qaulul awwalu arja, tetapi kata Imam Ibnu Katsir, pendapat pertama yang menjadikan sa'i rukun daripada ibadah haji dan umrah itulah pendapat yang kuat. Jadi tidak usah sibuk-sibuk mikir pendapat yang lain Bapak Ibu. Pendapat yang kuat bahwasanya pelaksanaan ibadah sa'i itu masuk daripada rukun ibadah haji dan umrah. Tapi pelaksanaannya tidak dituntut miroron. Miroron itu berturut-turut. Tertib iya, tetapi berturut-turut tidak. Maknanya apa Bapak Ibu? Seandainya kita tawaf capek, nggak sanggup lagi sa'i, udah terlampau larut malam, istirahat dulu ke hotel boleh, tidak masalah, tidur dulu. Tapi ingat, status kita masih muhrim, bukan mahram ya, muhrim. Muhrim itu orang yang pakai baju ihram ya. Mahram itu wanita yang nggak boleh kita nikahi. Status kita itu masih muhrim Pak. Berlaku semua hukum-hukum ihram. Tidur hati-hati, terutama bagi bapak-bapak, tidak boleh pakai selimut. Bed cover itu tidak boleh pakai. Kenapa? Kan berjahit. Tak boleh Pak. Ganti pakaian ihram pakai handuk, tak boleh, itu batal itu. Ya kan, kenapa? Handuk itu berjahit. Tetap dalam keadaan hukum ihramnya. Maka kalau saya ditanya bagaimana, lebih bagus lanjut walaupun pelan-pelan, istirahat. Sudah sampai ke marwah sekali duduk dulu 5 menit, ya kan, lanjut lagi pelan-pelan, yang tidak usah tergesa-gesa ya. Boleh. Tidak harus habis haji, habis tawaf langsung sa'i, tidak. Istirahat dulu boleh, waktu sudah segar baru kita kemudian tuntaskan sampai selesai pelaksanaan ibadah haji ataupun sa'i umrah kita ya. Li'annahu alaihi salatu wassalam tawafa bainahuma. Nah, jadi kenapa Imam Ibnu Katsir menguatkan pendapat yang pertama bahwasanya sa'i itu adalah rukun dari haji dan umrah, li'annahu alaihi sa'a. Jadi diperkuat dengan perbuatan haji dan umrahnya Rasulullah,
li'annahu alaihi salatu wassalam tawafa bainahuma. Setiap kali Nabi Muhammad berumrah, 4 kali tepatnya Rasulullah berumrah, dan sekali Rasulullah melakukan ibadah haji, yang namanya sa'i tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala litakhudhu alayya manasikakum. Dan Rasulullah setelah melakukan ibadah haji wada mengatakan litakhudhu alayya manasikakum, ambillah tata cara melaksanakan ibadah haji dari apa yang telah aku praktekkan. Atau dalam hadis yang lebih populer, khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara ibadah haji dari apa yang telah dicontohkan kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kullun ma fa'alahu fi hajjatihi tilka wajibun. Dan semua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hajinya adalah wajib. La budda min fi'lihi fil haji. Harus, tidak boleh tidak kita melakukan hal yang sama saat kita melaksanakan ibadah haji. Illa ma kharaja bi dalilin, kecuali ada dalil lain Bapak Ibu yang membolehkan kita untuk tidak melakukannya seperti yang dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baru-baru ini baca, ini ilmu baru sekali Pak, fresh from open kata orang sekarang, baru keluar dari open. Saya kemarin termasuk orang yang kekeh Bapak Ibu, bahwasanya melontar jamrah qabla zawal itu tidak boleh. Kekeh saya dengan pendapat itu. Karena apa? Rasulullah baik saat berhaji ya, beliau ngambil nafar awal maupun nafar sani. Nah, Rasulullah mencontohkan kita Pak, lontar jamrah saat nafar awal dan nafar sani itu baru boleh setelah zawalnya matahari, setelah tergelincirnya matahari ke arah barat. Setelah sholat duhur lah lebih mudahnya, itu baru boleh melontar jamrah. Sebelum itu Pak, tidak boleh melontar jamrah, batal itu. Itu pendapatnya para ulama semua seperti itu. Bahkan nyaris sepakat para ulama. Tiba-tiba Pak, baru-baru ini saya dapat kitab judulnya Fawaid Al-Makkiyah, karangan ulama besar itu, Said Muhammad Maliki Al-Adawi Al-Hasani, ulama Mekah itu. Nah, beliau mengarang kitab itu Pak setelah peristiwa terowongan Mina. Terowongan Muaisim lebih tepatnya, itu bukan terowongan Mina itu ya, terowongan Muaisim tahun berapa itu, tahun 90-an, yang 2000 orang meninggal dunia berdesak-desakan di terowongan Mina Pak. Karena Mina dulu itu tempat yang paling beresiko dulu Pak, sekarang enggak lagi. Dulu Mina itu beresiko sekali, jangankan dulu sekali waktu bapak-bapak ini naik haji. Saya naik haji saja Pak, tahun 2005 pertama saya naik haji itu beresiko sekali, kepala saya bocor itu 2005. Bocor kepala saya Pak, kena tipu dari belakang batu itu. 2005 itu masih 1 lantai Pak. 2005, belum 2008 saya berhaji baru selesai 2 lantai. Kalau sekarang Pak sudah 4 atau 5 lantai sudah, tempat jamarat itu. Ya, luas, areanya sudah luas. 2005 sempit sekali Pak. Orang bertumpuk-tumpuk di situ. Kita mau lempar jamrah dekat cincin itu Pak. Orang dari belakang lemparin kita kuat. Saya agak lumayan tinggi badan, kenalah kepala saya. Kena bocor Pak, darah. Pokoknya baju ihram saya itu berdarah itu 2005 itu. Resiko sekali ya. Peristiwa Mina tahun 90-an atau 91 itu di Muaisim, di terowongan. Apalagi diperparah waktu itu Pak, padam listrik. Entah waktu itu orang Indonesia yang pegang PLN di sana. Jadi padam listrik. Padam Pak, terowongan Mina itu 1,7 km panjangnya. Kalau listriknya padam, nggak ada AC, orang berdempet-dempetan udah mati semua di situ ya, meninggal semua, syahid semua di situ. Peristiwa. Nah, setelah peristiwa itu Syekh Said Maliki Al-Adawi Al-Hasani mengeluarkan fatwa ternyata. Fatwanya ditulis tahun 92 atau 93, saya baru baca kemarin Pak. Kata beliau gini, melontar jamrah itu kan boleh hukumnya. Nafar awal kan boleh Pak.
Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhara fala isma alaihi liman ittaqa. Jadi kalau kita mau ngambil nafar sani boleh sampai tanggal 13 Zulhijjah, yang ngambil nafar awal pun boleh, cuman sampai tanggal 12 Zulhijjah di di bulan saat kita melontar jamrah. Boleh. Bapak Ibu, boleh sampai tanggal 12 saja dibolehkan oleh Allah. Kenapa di tanggal 13 harus melontarnya qabla zawal, kata beliau. Nah, dengan kias aulawi itu namanya ya, pakai kias aulawi. Maka menurut beliau Bapak Ibu boleh melontar jamrah. Nah, itu ulama pertama yang saya baca yang membolehkan melontar jamrah sebelum zawal, Pak. Nah, dalilnya seperti itu. Kita melontar jamrah saja sampai tanggal 12 boleh. Kenapa tanggal 13 harus lontar jamrahnya sebelum zawal? Sampai 12 saja boleh, Pak. Enggak pakai tanggal 13 kita langsung balik ke kota Mekah, enggak lempar jam, enggak. Boleh kan? Sah kan? Sah. Allah yang nyebut. Kenapa harus kita paksakan di tanggal 13? Nah, itu dalilnya beliau seperti itu. Itu baru saya baca ilmunya beliau. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Ya, fakulun ma fa'alahu fi hijjatihi tilka wajibun la budda min fi'lihi fil haji. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam haji juga wajib kita lakukan di dalam hajinya kita. Ila ma kharaja bidalilin, kecuali kalau ada dalil yang membolehkan kita tidak ikut seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Taqaddama qauluhu alaihi salatu wassalam. Kita juga sudah baca sabdanya Rasulullah sebelumnya, is'au, lakukanlah sa'i, fa innallaha kataba alaikumus sa'ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ibadah sa'i kepada kita semua. Insyaallah Bapak Ibu, pada pertemuan yang akan datang kita akan baca siapa yang pertama melakukan sa'i. Ya, tentu kita semua paham itu dilakukan pertama sekali oleh Hajar. Ya, ternyata Hajar itu memberi contoh syariat, Pak. Kelak apa yang dilakukan oleh Hajar itu juga dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Nah, jadi syariat itu kadang-kadang nggak mesti dari Nabi, tapi dari orang yang hidup sezaman dengan Nabi, Pak. Syariat itu. Contoh tadi, yang pertama mencontohkan sa'i itu siapa? Hajar kan? Hajar siapa? Nabi? Bukan. Tetapi orang yang hidup di zamannya Nabi Ibrahim. Nah, kelak kerjanya Hajar bolak-balik dari Safa Marwah itu diikuti oleh Nabiullah Ibrahim sampai Nabi Muhammad dan menjadi syariat kita. Contoh yang lain, Pak, yang sering saya bilang itu yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah sholat tidak pernah masbuk. Terus kita yang sekarang masbuk, habis masbuk salam, assalamualaikum, assalamualaikum, bangun lagi itu. Siapa yang contohin itu? Tentu sudah pasti bukan Rasulullah. Karena Rasulullah tidak pernah masbuk sholat. Yang contohin siapa? Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Dulu orang sholat, Pak, kalau masbuk kejar-kejaran sama imam. Sehingga walaupun masbuk di takbir yang pertama, tetapi salamnya sama-sama dengan imam. Berakhirnya sama-sama. Saya masbuk 2 rakaat misalnya tadi maghrib. Walaupun 2 rakaat masbuk, tapi salam saya nanti bersama dengan imam. Dulu seperti itu. Sampai tradisi itu di-cancel sama Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal sholat telat, bangun lagi. Rasulullah kan habis sholat, beliau melihat ke arah jamaah. Ini kaget Rasulullah, ini apa dibuat sama Mu'az hari ini? Maka setelah sholat Mu'az dipanggil sama Nabi. Mu'az, buat apa kamu? Biasanya orang semua berakhir sama, salam bersama dengan Rasulullah. Kamu kenapa bangun lagi? Nah, kata Mu'az bin Jabal, kok saya kayaknya nggak srek, kurang cocok. Sholat kejar-kejaran itu kurang cocok, kata Mu'az bin Jabal. Lebih nyaman gini ya Rasulullah. Nah, berapa rakaat tinggal? Nah, diqadha, bangun lagi setelah salam diqadha. Nah, misalnya tadi masbuk 2 rakaat, berarti qadha 2 rakaat yang belum kita tunaikan. Berpikir Rasulullah ini betul juga. Maka Rasulullah kemudian berkata, faqad sannalana mu'adzan fasna'uha fi sholatikum. Hari ini Mu'az bin Jabal sudah buat sunnah baru buat kita.
fasna'uha fi sholatikum, maka lakukanlah caranya Mu'az di dalam sholat kalian. Nah, jadi syariat itu Bapak Ibu tidak melulu datang dari Nabi, kadang datang dari orang yang hidup sezaman dengan Nabi, dapat persetujuan oleh Nabi itu, jadilah bahagian daripada syariat yang kita praktekkan sampai pada hari ini. Oleh sebab itu para ulama menamakan Pak, akidah yang benar itu bukan ahlus sunnah, tapi ahlus sunnah wal jamaah. Jangan tinggal jamaah, penting sekali Pak. Jamaah itu penting sekali, terutama jama'atun min ashabi Rasulullah. Jamaahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ahlus sunnah, tetapi ahlus sunnah wal jamaah. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf dengan apa yang telah kita sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa nasrun minallahi wa fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.